Asra'u paling cepatnya qabailil Arab, kabilah-kabilah Arab, fanaan matinya atau habisnya itu adalah Quraisyun, kabilah Quraisy. Yushiku nyaris antamurra, bahwasanya lewat almar'atu seorang wanita bin na'li terhadap sandal, melewati sandal. Fatakul, maka dia mengatakan, hadhihi, ini na'lu Quraisyin, sandalnya orang Quraisy. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kabilah-kabilah Arab bermacam-macam, sangat banyak, tapi yang paling cepat habisnya dari atas muka bumi adalah kabilah Quraisy. Sehingga nanti akan datang suatu masa di mana orang Quraisy itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya sebekas-bekas mereka atau sandal mereka. Ada sandalnya orang Quraisy. Nah, orang melihat mengatakan, ini sandalnya orang Quraisy. Orangnya mana? Sudah nggak ada. Karena sudah apa? Habis, sudah mati, sudah fana. Quraisy itu siapa sih? Kabilah Quraisy itu siapa? Kata Ibnu Katsir, kabilah Quraisy itu adalah Bani Nadhr bin Harith, keturunan Nadhr bin Harith. Itulah yang disebut sebagai kabilah Quraisy. Meskipun ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Tapi inilah pendapat yang paling kuat insya Allah bahwa orang-orang Quraisy itu maksudnya keturunan Bani Nadhr bin Harith. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan Quraisy, ya, termasuk para habaib sekarang itu juga apa? Keturunan Quraisy. 792. Asra'ukunna, orang yang paling cepat di antara kalian, laihaqan, berjumpa bi dengan saya. Maksudnya paling cepat matinya sehingga berjumpa dengan Nabi, menyusul dengan Nabi, adalah atwalukunna, yang paling panjang di antara kalian, yadan, tangannya. Ini sabda Nabi kepada istri-istri beliau. Beliau mengatakan, dari kalian wahai istri-istriku, yang paling cepat nyusul saya, cepat matinya, itu adalah yang tangannya paling panjang. Akhirnya para istri-istri Nabi ngukur tangan-tangan mereka. Nah, maka ketahuan bahwa yang paling panjang tangannya Saudah. Saudah itu istri Nabi nomor 2. Khadijah wafat, Nabi menikahi Saudah. Kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Maka Saudah ini istri nomor 2. Orangnya tinggi, besar. Nah, makanya kalau tangannya panjang, wajar. Nah, maka mereka mengira bahwa setelah Nabi wafat, nanti paling pertama kali wafat Saudah. Ternyata enggak sesuai fakta. Yang paling pertama adalah siapa? Zainab binti Jahsh. Nah, maka para istri Nabi kemudian mengatakan, kami baru tahu yang dimaksud oleh Nabi panjang tangan itu maksudnya panjang tangan sering melakukan sedekah. Sedekah ke sana, sedekah kemari. Ya. Panjang tangannya memberikan sedekah, bukan panjang tangannya diukur, bukan. Karena Zainab binti Jahsh ini kan ahli masak dia. Nah, maka dia suka masak, udah punya masakan dibagi-bagi kepada tetangganya, buat lagi apa, kemudian dibagikan, suka sedekah. Nah, maka Zainab binti Jahsh itulah yang kemudian pertama kali wafat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang terakhir kali wafat di antara istri Nabi adalah Ummu Salamah, menurut pendapat yang terkenal, wallahu a'lam bissawab. Berikutnya 793, asri'u, percepatlah bil janazah, membawa jenazah, yaitu membawa ke kuburan. Fa in taku, maka jika adalah jenazah itu salihatan, orang baik, fa khairun, maka ada kebaikan yang besar, tuqaddimunaha, yang kalian mendahulukan jenazah tadi, ilaihi, kepada kebaikan tersebut. Wa in taku, dan jika adalah jenazah itu siwa dzalik, selain itu, maksudnya dia tidak soleh, fasyarrun, maka dia adalah keburukan, tad'unahu, yang kalian meletakkan keburukan itu, an riqabikum, dari tengkuk-tengkuk kalian, dari pundak-pundak kalian. Hadis muttafaqun alaih sahih. Hadis ini menghasung kita kalau membawa jenazah ke kuburan itu dibawa dengan langkah yang cepat. Itu makna asri'un. Jadi percepatlah itu maksudnya percepatlah dalam melangkah membawa apa? Jenazah. Maka tidak sesuai sunnah. Kalau membawa jenazah pelan, 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 nggak sesuai sunnah. Yang sunnah adalah dibawa cepat. Tapi jangan terlalu cepat. Lari-lari sampai akhirnya jenazahnya apa? Modal madul jatuh. Nah, itu nggak begitu.
Dalam hadis yang lain disebutkan hatta taqatta'at ni'aluna, sampai sandal-sandal para sahabat itu jebat gara-gara cepatnya melaju membawa jenazah itu. Ya. Kenapa disuruh mempercepat membawa jenazah? Kata Nabi, kalau itu jenazah orang baik, nah itu nanti di kuburannya itu ada kebaikan yang besar, yang kalau kalian segera kuburkan berarti segera mendapatkan kebaikan dia. Selama belum dikuburkan ya berarti dia belum mendapatkan kebaikan tadi. Karena itu tolong dicatat nih. Anak kalau tidak segera menguburkan jenazah bapaknya atau ibunya, padahal bapak ibunya orang baik, itu berarti anak yang dolim kepada bapaknya. Ditunda dulu, kapan? Besok saja. Kenapa? Mas yang di Jakarta belum pulang. Oh, ngenteni wong adoh tidak kesuwen. Padahal sementara ini sudah pengen mendapatkan kebaikan. Makanya dalam hadis yang lain kan disebutkan jenazah di atas keranda itu ketika dipikul dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, ayo segera segera, saya pengen segera mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikannya apa? Disebutkan dalam hadis yang lain. Meskipun hadisnya dhaif sanadnya, tapi maknanya sahih. Innamal qabru, sesungguhnya tiada lain kuburan, raudhatun min riyadil jannah, adalah kebun dari kebun-kebun surga. Au hufratun min hufarin nar, atau sebaliknya merupakan lubang dari lubang-lubang api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Maknanya sahih, sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Disebutkan dalam hadis yang lain, orang mukmin kalau dimasukkan kuburan, maka kuburannya diluaskan 70 hasta. Satu hasta berapa? Setengah meter. Nah, berarti berapa meter itu? 35 meter. Tapi kata ulama, 70 itu maksudnya litakfir, maksudnya banyak itu. Nggak harus betul-betul 35 meter, nggak harus. Karena Nabi Adam saja tingginya 30 meter. Nah, kalau kuburannya memang 35 meter, ya sempit. Nah, maka 35 meter atau 70 hasta itu maksudnya litakfir, maksudnya sangat banyak, sangat longgar. Nah, itulah kebaikan yang didapatkan oleh orang yang mati dan dia orang yang soleh. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, orang mukmin kalau mati mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dia tidak pernah mengharapkan hidup lagi ke dunia, nggak pernah. Kenapa? Apa yang didapatkan di kuburnya itu sudah lebih baik. Sehingga kalau ditawari pengen urip neh ora, nggak mau. Nah, maka di sini anehnya orang mati. Orang mati ditangisi oleh keluarganya, pengen supaya hidup lagi, padahal yang mati sudah seneng-seneng. Kon balik era gelem. Aneh apa ya? Sing mati seneng, sing ditinggal mati malah susah. Nah, karena itu kalau susah karena ditinggal mati jangan keterlaluan. Susahnya susah yang normal saja lah. Ya manusia ditinggal mati wajar lah kalau susah menangis. Tapi kalau keterlaluan itu yang tidak benar. Sampai berhari-hari terus-menerus nangis terus, nggak beramal, itu nggak bagus. Kemudian yang dimaksud di sini, kalau itu jenazah yang buruk, orang yang tidak soleh, maka berarti keburukan sudah kalian letakkan dari tenggok kalian. Artinya selama jenazah itu belum kita kubur, itu kan masih jadi tanggungan. Nah, tanggungan itu segera kamu lepaskan. Bagaimana menyegerakannya? Ya segera dikuburkan. Kalau udah dikuburkan udah nggak ada tanggungan lagi. Karena jenazah itu kewajiban orang hidup kepadanya ada 3. Kalau dia muslim, dimandikan, dikafani, disolatkan. Habis itu selesai kan? Kuburkan. Atau diringkas dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tapi kalau untuk orang kafir, maka kewajiban kita cuma satu tok, yaitu memendamnya ke dalam tanah. Udah selesai. Mandikan tidak, mensolatkan apalagi, mengkafani juga tidak. Cemplung keneng kuburan, plung, udah cukup. Itu kewajiban kita terhadap orang kafir. Cukup untuk apa? Menguburkan saja. Dilempar nggak apa-apa. Kecuali kalau keluarganya tidak mau ya suruh ngurusi sendiri. 794. Asrafa berlebihan rojulun seseorang ala nafsihi terhadap dirinya. Maksudnya memperbanyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma maka tatkala hadarahu datang kepadanya al-mautu kematian, ausabani dia wasiat kepada anak-anaknya. Faqala dia mengatakan, idza ana mintu, kalau saya mati nanti, fa ahriquni, maka bakarlah saya. Tsumma ashaquni, kemudian tumbuklah saya.
Seperti orang-orang Cina itu ya. Dibakar kemudian apa? Ditumbuk, diremet gitu. Tsummadruni, kemudian tebarkanlah saya, terbangkanlah saya di apa? Ditebarkan ini abunya itu fil bahri di laut. Fa wallahi maka demi Allah, lain sungguh jika qadara alayya Allah kuasa terhadap saya, Rabbi, Rabb saya, yaitu Allah, la yu'adzibuni, sungguh dia menyiksa saya, azaban dengan siksa, ma'adzabahu ahadan, yang dia tidak menyiksanya kepada siapapun selain saya. Fafa'alu dzalika bihi, maka mereka melakukan hal itu terhadapnya. Faqala Allahu lil ardi, maka Allah berkata kepada bumi, addi, tunaikanlah ma akhadti, apa yang kamu ambil. Faida, maka tiba-tiba huwa si mayit tadi qaimun, bangkit. Faqala, maka Allah bertanya, ma hamalaka, apa yang menyebabkan kamu ala ma sana'ta, atas apa yang kamu lakukan. Qala, dia menjawab, khasyatuka, karena takut kepada kamu ya Rabbi, wahai Rabbku, ya. Saya takut kepada Allah kalau disiksa oleh Allah. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampunkan orang untuk orang tersebut bidzalika, dengan sebab hal tadi. Hadis ini qaf muttafaqun alaih, berarti hadisnya sahih pada peringkat yang pertama. Jadi ini cerita tentang orang bodoh yang bodohnya ulang-ulangan. Dia mengira bahwa kalau jenazahnya sudah dibakar, sudah jadi abu, sudah disebarkan sehingga tersebar kemana-mana, Allah nggak mampu menghidupkan. Itu karena bodohnya dia. Dia yakin ada Allah, yakin. Dia yakin ada kebangkitan setelah mati, yakin dia. Tapi karena bodohnya, maka dia mengira bahwa kalau sudah disebarkan itu Allah sudah nggak bisa apa, membangkitkan lagi. Nah, maka sebelum mati, karena dia merasa, wah dosa-dosa saya banyak, ini saya pasti masuk neraka. Kalau saya dibangkitkan oleh Allah, sudah pasti nyemplung neraka, sudah neraka paling dalam ini. Nah, maka dia pesan kepada anak-anaknya supaya ditebarkan tadi apa, jenazahnya atau abu dari jenazahnya. Nah, maka besok di akhirat Allah akan bangkitkan dia, kemudian ditanya, kamu kenapa melakukan seperti itu? Maka dia mengatakan, ya saya takut kepadamu ya Allah. Nah, gara-gara takut kepada Allah malah apa? Mendapatkan ampunan. Kira-kira enak gak jadi orang seperti ini? Pengen jadi orang seperti ini, apa betul? Pengen diampuni oleh Allah? Pengen. Tapi pengen jadi orang seperti ini? Jangan. Karena inilah orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk ke dalam surga menurut sebagian riwayat yang lain. Jadi dia tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya apa? Diampuni oleh Allah, akhirnya masuk ke dalam surga. Akidahnya bermasalah, dia menganggap Allah tidak apa? Tidak mampu tadi. Tapi akidahnya yang bermasalah gara-gara bodohnya dia. Ya mungkin karena nggak pernah ngaji seperti ini. Akhirnya mengira bahwa Allah seperti itu. Nah, ini orang bodoh sekali seperti ini. Nah, jangan kita mengharapkan orang seperti ini. Kita harapkan saja ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sini kita ambil pelajaran bahwa khasyah, ya, takut kepada Allah, ini ternyata sangat besar manfaatnya, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. 795. Asroku, paling mencuri, annasi, dari di antara manusia, adalah alladzi, orang yang yasriku, mencuri salatahu, salatnya sendiri. Para sahabat tidak paham maksudnya mencuri salat gimana. Maka mereka bertanya, maka Rasulullah menjawab, la yutim, tidak menyempurnakan ruku'aha, rukuknya, wala sujudaha, tidak pula sujudnya. Wa abkhalun nas, dan orang yang paling pelit, man bakhila bis salam, orang yang pelit mengucapkan salam. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini membahas dua hal. Yang pertama, bahwa orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud itu sama dengan mencuri sholatnya sendiri. Dan itu disebut oleh Nabi orang yang asrok. Asrok itu dalam hadis yang lain disebutkan aswa, orang yang paling jelek dalam hal mencuri. Jadi ada orang mencuri kotak infak masjid, ada orang mencuri hartanya orang yang kaya tapi kafir, ada orang mencuri hartanya orang muslim, nah, macam-macam mencuri. Kata Nabi yang paling jelek mencuri adalah mencuri sholatnya sendiri, tidak menyempurnakan rukuk maupun sujud. Nah, maka tolong rukuk sujud betul-betul disempurnakan. Bagaimana sempurnanya rukuk? Kepala lurus, kemudian punggungnya juga lurus, tidak melengkung begini. Dan tangannya ini dilebarkan ketika rukuk. Memegang lutut kita, jangan memegang bawahnya lutut.
Kemudian kalau sujud, maka semua anggota sujud diletakkan ke tanah. Jidatnya, hidungnya nempel ke tanah, telapak tangannya nempel ke tanah, lututnya nempel ke tanah. Kemudian ujung dari jari kaki, nah, itu ditekukkan nempel ke tanah. Maka kalau sujud, jari kakinya ngawang begini, dari awal sujud sampai akhir sujud, ini sholatnya tidak sah. Harus diulang. Adapun kalau sudah nempel, kemudian setelah itu ngawang, ya masih sah. Tapi juga termasuk orang yang tidak menyempurnakan sujudnya tadi. Maka disempurnakan sujudnya. Kemudian sujud tidak boleh. Ini hasta nempel ke tanah. Demikian juga ini, apa nih Pak? Siku, nah, itu jangan ditempelkan ke paha. Kecuali kalau sakit atau terpaksa sangat lelah, nah, itu boleh. Ya. Karena diizinkan oleh Nabi dalam kasus orang yang istagaina, yang mereka mengadu karena sakitnya atau karena lelahnya. Kemudian yang kedua, hadis ini membahas tentang orang yang tidak mau mengucapkan salam, itu berarti orang yang paling pelit. Pelit terhadap siapa? Pelit terhadap dirinya sendiri. Karena kita mengucapkan Assalamualaikum, ini dapat pahala 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat pahala 20. Wabarakatuh dapat pahala 30. Nah, ketemu orang tidak mau salam berarti pelit terhadap diri sendiri. Karena itu kalau kita ketemu adalah mengucapkan Assalamualaikum. Orang Jawa memang punya kebiasaan, Pak. Ketemu Pak, monggo Pak. Nah, ya itu boleh, bagus. Tapi ya tidak dapat pahala seperti salam. Assalamualaikum. Nah, itu berarti mendapatkan 10 pahala. Aneh meleh, orang-orang Jawa kadang-kadang disalami Assalamualaikum. Jawabannya G. Nah, pun ngeten niku wis wong Jawa tenan niku. Tapi kalau ada orang seperti itu panjenengan jangan putus asa. Salam terus, nanti lama-lama dia akan menjawab salam kita. Karena sudah saya buktikan. Saya punya beberapa tetangga itu dulu kalau disalami tapi saya ngeyel mohon. Pokoknya setiap lewat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akhirnya kadang-kadang mereka yang memulai, Assalamualaikum. Bahkan anak-anak kecil kalau ketemu saya langsung, Assalamualaikum. Nah, mereka mendahului sebelum saya salam. Itu karena dibiasakan salam seperti itu. 796. As'adun nas, orang paling bahagia. Bisyafaati, mendapatkan syafaatku. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Man qala, orang yang mengucapkan La ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, mukhlisan, dengan mengikhlaskan min qalbihi, dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah mengucapkan La ilaha illallah. Tapi syaratnya hatinya harus ikhlas. Artinya mengucapkannya betul-betul dari lubuk hati. Bukan karena terpaksa seperti orang-orang munafik. Bukan karena pamer seperti orang-orang munafik. Tapi betul-betul meyakini la ilaha illallah. Nah, itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata-kata khalisan dan mukhlison ini maknanya sama, diungkapkan 2 kali oleh Nabi sebagai bentuk takkid atau penegasan. 797. Is'au, sa'ilah kalian, sa'i dalam haji atau umrah. Fa Allah, karena sesungguhnya Allah qad kataba, telah mewajibkan alaikum, atas kalian, as-sa'ya, sa'i. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah adalah wajib bagi orang yang melakukan haji atau umrah. Allah sudah mewajibkan. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Siapa yang haji ke Baitullah atau umrah, maka tidak ada dosa atasnya untuk melakukan tawaf pada Safa Marwah. Yang dimaksud tawaf di sini adalah apa? Sa'i. Jadi istilah tawaf itu mempunyai 2 makna. Tawaf mengelilingi Ka'bah dan tawaf yang dimaksud sa'i Safa dan Marwah. Kenapa Safa dan Marwah disebut tawaf? Tawaf itu kan artinya keliling. Nah, karena dari Safa menuju Marwah. Kemudian balik lagi, ini berarti keliling. Sebagaimana kata-kata tamattu'. Nah, tamattu' itu mencakup 2. Tamattu' itu mencakup haji tamattu', juga mencakup haji qiran. Itu sama-sama disebut tamattu'. Allah mengatakan dalam Al-Quran,
faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi. Surat Az-Zumar, surat Al-Baqarah ayat 196. Barang siapa yang tamattu dengan umrah kepada haji, maka apa yang mudah dari binatang hadiyu. Maka orang yang haji tamattu dengan haji qiran sama-sama wajib menyembelih binatang apa? Hadiyu. Karena berdasarkan ayat ini, tamattu ini mencakup haji tamattu dan haji qiran. Jadi istilah tamattu mencakup dua dan istilah tawaf mencakup dua juga. 798. Asfir, isfarkanlah fi sholati subuh, salat subuh. Hatta sehingga yarul kaum itu melihat mawaqi'a tempat-tempat jatuh nablihim anak panah mereka. Hadis riwayat Tayalisi. Maksud hadis ini adalah kita disuruh melakukan sholat subuh dengan isfar, asfir, isfarkan. Isfar itu apa? Isfar itu ketika kondisi terang benderang, itu namanya isfar. Tapi belum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari namanya syuruk. Nah ini isfar itu sebelum syuruk. Kalau masih gelap gulita, tapi sudah masuk waktu subuh, itu namanya ghalas. Kalau sudah terang namanya isfar. Kalau sudah terbit matahari namanya syuruk atau tulu. Nah, maka hadis ini menyuruh kita untuk mengisfarkan sholat subuh. Apa maksud mengisfarkan sholat subuh? Ada dua pendapat. Madhab Hanafi mengatakan, maksudnya sholat subuh hendaklah diakhirkan. Jadi melakukannya bukan pada waktu masih gelap, tapi ditunggu sampai terang. Kalau sudah terang baru qomat sholat subuh. Jadi kira-kira kalau misalnya kita sekarang kan sholat subuh selesai jam 5 kurang seperempat lagi. Nah, maka jam 5 baru mulai qomat sholat subuh. Itu madhab Hanafi. Tapi kalau madhab Imam Ahmad dan madhab Imam Syafi'i tidak. Maksudnya adalah kita panjangkan sholat subuh. Sehingga ketika salam dari sholat subuh, itu sudah menjadi isfar. Mulainya tetap ketika masih gelap gulita. Nah, maka ringkasnya menurut madhab Syafi'i, lebih baik sholat subuh tetap di awal waktu ketika masih gelap gulita. Tapi dipanjangkan sehingga pas salam itu sudah isfar. Tapi menurut madhab Hanafi, lebih baik sholat subuh itu dilakukan di akhir waktu. Ketika sudah isfar, bukan di awal waktu. Awal waktu itu untuk sholat-sholat yang lain, tapi untuk sholat subuh maka diisfarkan. Nah, karena kita orang Indonesia, mazhab Syafi'i rata-rata ya sholat subuh kita pada waktu ghalas saja. Panjangnya sholat subuh Nabi, berapa ayat yang beliau baca? Disebutkan dalam hadis yang sahih, yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Nabi biasanya membaca dalam sholat subuh 60 sampai 100 ayat dibagi 2 rakaat. Jadi kira-kira 30 ayat, atau 40 ayat plus 20 ayat. Contohnya surat apa itu? Nah, kalau panjenengan pakai surat Al-Baqarah, mungkin ketahuan, Pak. Tapi kalau panjenengan pakai surat Ad-Dukhan, ini insya Allah tidak terlalu panjang. Ini surat Ad-Dukhan itu surat yang ke-44. Ini isi ayatnya adalah 59 ayat. Pun 60 lagi, bukan seayat tak, dimaafkan. Nah, maka surat Ad-Dukhan ini, kalau kita baca dalam sholat subuh, ini sudah seperti Nabi, 60 ayatan, dan tidak terlalu panjang, karena ayatnya pendek-pendek. Kita lanjutkan 799. Asfiru isfarkanlah bil fajr. Sholat fajar, yaitu sholat subuh. Fa'innahu, karena sesungguhnya hal itu a'zamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, maksud hadis ini sholat subuh dilakukan panjang sehingga ketika salam sudah terang, sudah isfar, itu pahalanya lebih besar daripada kalau sholat subuhnya pendek-pendek. Makanya sholat subuh itu sunnahnya agak dipanjangkan, tidak seperti sholat-sholat yang lain. Bahkan dalam Sunan Abu Daud saya temukan hadisnya sahih, Nabi itu kalau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu bacaannya rata, hampir sama. Bacanya itulah, ya pendek-pendek, surat-surat yang tidak panjang-panjang itu. Tapi begitu sholat subuh, nah, maka dipanjangkan. Meskipun ada riwayat yang lain, sholat duhur Nabi juga panjang ada. Tapi hadis itu juga sahih. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bacaannya rata. Begitu sholat subuh dipanjangkan, dan itu sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa Qur'anal fajr,
Surat Al-Isra ayat 78. Tegakkanlah salat ketika tergelincir matahari sampai gelapnya malam. Wa Qur'anal fajr, dan tegakkanlah bacaan fajar. Maksudnya salat subuh. Disebut Quran karena bacaan Qur'annya dipanjangkan. Maka tidak sesuai sunnah orang-orang yang imam salat subuh baca kulhu. Saya juga batin kadang-kadang. Salat subuh kulhu imam sekok ngendi. Jadi sambil sholat sambil batin, ini kan mari ram khusyuk apa ya? Nah, maka jangan seperti itu. Ya. Sesuaikan sholat kita dengan sunnah Nabi sehingga tidak mengganggu para jamaah. Terakhir ya, hadis 800. Aslaman nas, orang-orang masuk Islam. Wa amana Amr bin al-As. Adapun Amr bin As, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Dia dianggap oleh Nabi beriman, padahal orang-orang yang lain dianggap Islam. Ini dalam kasus apa? Dalam kasus Fathu Makkah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Fathu Makkah itu orang-orang Makkah yang sudah ditaklukkan oleh Nabi akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Masuk Islamnya kenapa? Ya terpaksa. Makkah sudah dikuasai Nabi. Kalau nggak masuk Islam pasti akan ditawan atau dibunuh. Nah, maka terpaksa masuk Islam. Nah, maka tingkatannya baru Islam. Islam itu kan tingkatan paling rendah. Di atasnya lagi apa? Iman. Di atasnya lagi ihsan. Nah, di sini Nabi katakan orang-orang yang pada masuk Islam itu, orang-orang yang Fathu Makkah itu pada masuk Islam mereka. Tapi kalau Amr bin As dia iman. Kenapa? Amr bin As ini masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah. Dia berangkat dari rumahnya menuju ke Madinah untuk masuk Islam. Ternyata Rasulullah SAW proses perjalanan untuk Fathu Makkah. Proses, belum berangkat setahu saya. Nah, maka begitu ketemu dengan Nabi SAW, dia kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, hamparkan tanganmu, saya baiat masuk Islam. Maka Rasulullah ingin menghamparkan tangannya, kemudian malah Amr bin As narik lagi. Nggak jadi ya Rasulullah. Loh kenapa? Saya mau masuk Islam, tapi minta syarat. Syaratnya apa? Dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni saya mau masuk Islam. Kalau enggak, enggak ada gunanya saya masuk Islam. Nah, maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu tidak tahu masuk Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya? Bahwasanya hijrah itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Bahwasanya jihad itu juga apa? Haji ya. Haji itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Jadi 3 amal ini semuanya menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Masuk Islam, hijrah, dan haji. Karena itu mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat dipelajari benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.